Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang sunyi itu. Maya duduk dengan punggung tegak, menatap suaminya, Rendra, yang baru saja meletakkan selembar amplop coklat di samping gelas kopinya. Maya sudah mengenal gelagat itu. Sejak Rendra dipromosikan menjadi manajer senior di sebuah perusahaan properti ternama 6 bulan lalu, sikap pria itu berubah drastis. Dasi yang dulu Maya pasangkan dengan penuh kasih sayang, kini selalu dilepas kasar seolah tangan Maya membawa kuman. Tanda tangani itu, ucap Rendra dingin. Suaranya tidak lagi memiliki kehangatan yang dulu pernah membuat Maya jatuh cinta di masa kuliah. Aku sudah tidak bisa melanjutkan sandiwara ini. Maya, kita berada di level yang berbeda sekarang. Maya menarik napas panjang, mencoba menahan getaran di tangannya. Ia membuka amplop itu. Kata, gugatan cerai, terpampang nyata di bagian atas. Apa alasannya, Mas? Apa karena aku hanya seorang ibu rumah tangga? Apa karena aku tidak bisa memberikanmu koneksi bisnis seperti yang sering kamu keluhkan? Rendra tertawa remeh, sebuah tawa yang menyayat hati Maya. Bukan hanya itu. Kamu membosankan. Penampilanmu, caramu bicara, bahkan asal-usul keluargamu yang hanya orang desa itu memalukan bagiku. Di setiap pesta kantor, rekan-rekanku membawa istri yang merupakan pengusaha, model, atau anak pejabat. Sedangkan aku harus menyembunyikanmu karena kamu tidak lebih dari beban yang menghambat karierku. Maya menatap nanar suaminya. Ia teringat 5 tahun lalu, saat Rendra hanyalah seorang staf biasa yang sering lembur hingga tengah malam. Mayalah yang mengantarkan bekal, yang memijat pundaknya saat lelah, dan yang dengan sabar menabung dari uang belanja agar mereka bisa mencicil rumah kontrakan ini. Aku melakukan segalanya untukmu, Mas, bisik Maya parau. Dan itu adalah kesalahanmu, potong Rendra tajam. Kamu memanjakanku hingga aku lupa bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik dari sekadar wanita rumahan sepertimu. Lihat dirimu, Maya. Daster murah, rambut acak-adakan, dan bau bawang. Kamu pikir aku bangga memilikimu? Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Seorang wanita dengan riasan tebal dan pakaian bermerek masuk tanpa mengetuk pintu. Dia adalah Siska, sekretaris Rendra yang selama ini dicurigai Maya sebagai orang ketiga. Siska berdiri di samping Rendra, menyandarkan tangannya di bahu pria itu dengan posesif. Sudah selesai, sayang? Tanya Siska dengan nada manja yang dibuat-buat. Matanya menatap Maya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. Duh, Mbak Maya, mendingan segera tanda tangan deh. Kasihan Mas Rendra kalau harus nahan napas terus di rumah yang bau apek begini. Maya merasa harga dirinya diinjak-injak di rumahnya sendiri. Ia melihat Rendra tidak sedikit pun membela dirinya. Justru, Rendra menggenggam tangan Siska di depan matanya. Dengar, Maya, aku sudah menyiapkan koper-kopermu di depan kamar. Kamu punya waktu sampai sore ini untuk keluar dari rumah ini. Aku tidak mau melihat wajahmu saat aku pulang nanti malam dengan Siska. Mas, ini kejam. Setidaknya beri aku waktu beberapa hari. Aku harus bicara dengan ibuku, ucap Maya. Air mata mulai menggenangi pelupuk matanya. Mendengar kata, ibu, seringai Rendra semakin melebar. Ia merogoh ponselnya dari saku jas mahalnya. Oh ya, ibumu. Wanita tua dari kampung yang selalu membawakan oleh-oleh singkong rebus itu? Biar aku yang meneleponnya. Biar dia tahu bahwa anaknya sudah tidak laku lagi di kota. Rendra menekan tombol pengeras suara. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara lembut seorang wanita tua menjawab di ujung sana. Halo, Nak Rendra?
Ada apa menelepon ibu siang-siang begini? Apa Maya baik-baik saja? Suara ibu Maya terdengar penuh kekhawatiran yang tulus. Rendra melirik Maya dengan tatapan kemenangan sebelum berteriak ke arah ponselnya. Halo, Bu. Saya cuma mau kasih tahu, jemput anak ibu sekarang juga. Saya sudah menceraikannya. Saya tidak sudi lagi menampung wanita tidak berguna ini di rumah saya. Datanglah secepatnya sebelum saya buang barang-barangnya ke tempat sampah. Dan satu lagi, tolong jangan bawa kendaraan rongsokan atau naik bus umum yang bau kalau datang ke kompleks elit ini. Saya malu dengan tetangga. Mas, cukup, teriak Maya, berusaha merebut ponsel itu, namun Rendra mendorongnya hingga Maya jatuh terduduk di lantai dingin. Kenapa? Nak Rendra? Apa yang terjadi? Maya. Suara ibu di telepon terdengar bergetar, namun anehnya, tidak ada nada kemarahan. Ada sebuah ketenangan yang dingin di balik suara tua itu. Sudahlah, Bu, pokoknya jemput sekarang. Saya tunggu. Rendra mematikan telepon secara sepihak dan melempar ponselnya ke meja. 1 jam, Maya. 1 jam lagi ibumu harus sudah ada di sini. Atau kau keluar dengan tangan kosong? Ancam Rendra. Ia kemudian berbalik arah, merangkul Siska, dan berjalan menuju lantai atas sambil tertawa-tawa, meninggalkan Maya yang hancur berkeping-keping di lantai ruang makan. Maya menangis sesenggukan, namun di tengah isaknya, ia teringat pesan ibunya saat ia memutuskan untuk menikah dulu. Maya, jika suatu saat laki-laki yang kamu cintai tidak lagi menghargaimu sebagai manusia, kembalilah pada ibu. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang biasa lagi. Maya menghapus air matanya. Ia berdiri dengan perlahan. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi api dingin yang membara di dadanya. Ia tidak tahu bahwa saat itu, di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ibunya sedang menutup ponselnya, melepas celemek masaknya, dan berbicara kepada seorang ajudan yang berdiri sigap di sampingnya. Siapkan helikopter dan iring-iringan mobil. Kita ke Jakarta sekarang. Anakku sedang menangis, dan seseorang perlu diingatkan siapa yang sebenarnya sedang dia injak. Di rumah Rendra, Maya mulai menyeret kopernya ke teras depan. Ia duduk di sana, menanti jemputan ibunya, sementara Rendra dan Siska menonton dari balik jendela lantai 2 sambil memegang gelas sampanye, menantikan kehancuran Maya yang mereka kira akan dijemput oleh seorang wanita tua renta yang malang. Mereka tidak tahu bahwa badai besar sedang menuju ke arah mereka. Rendra berdiri di balkon lantai 2, menggoyang-goyangkan gelas kristal berisi minuman mahal di tangannya. Di sampingnya, Siska sibuk mematut diri di cermin kecil, memulas lipstik merah menyala yang tampak kontras dengan suasana duka yang seharusnya menyelimuti rumah itu. Bagi mereka, hari ini adalah hari perayaan, hari di mana beban bernama Maya akhirnya disingkirkan dari kehidupan mereka yang berkilauan. Di bawah sana, di teras rumah yang panas, Maya duduk diam di atas koper tuanya. Ia tidak lagi menangis. Matanya menatap lurus ke gerbang perumahan, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu akan berbentuk seperti apa. Lihat dia, sayang. Ejek Rendra sambil menunjuk ke bawah. Benar-benar menyedihkan. Seperti kucing kehujanan yang menunggu majikannya datang dengan sepeda motor butut. Aku tidak percaya dulu aku pernah merasa dia cantik. Siska tertawa cekikikan, suaranya melengking tinggi. Mungkin ibunya lagi sibuk pinjam uang ke tetangga buat ongkos bus ke sini. Mas, kasihan ya, sudah miskin, tidak punya harga diri pula. Rendra kembali teringat percakapannya di telepon tadi. Ia merasa sangat berkuasa. Baginya, menghina ibu mertuanya adalah puncak dari pembuktian bahwa dirinya kini berada di strata sosial yang berbeda. Ia merasa telah mencapai segalanya secara mandiri, melupakan setiap tetes keringat Maya yang membantunya mendaki tangga kesuksesan. Ia kembali merogoh ponselnya. Belum puas, ia ingin menekan mental Maya lebih dalam lagi. Ia mendial kembali nomor ibu Maya. Halo, Bu. Rendra berteriak begitu telepon diangkat. Masih di jalan?
Jangan bilang ibu tersesat karena tidak pernah lihat gedung tinggi ya. Saya ingatkan, kalau sudah sampai di gerbang satpam, bilang saja mau menjemput pembantu. Jangan bilang mau menjemput menantu saya, karena itu memalukan. Di ujung telepon, suasana terdengar sangat bising. Ada suara deru mesin yang sangat keras, seperti suara baling-baling yang membelah udara. Nak Rendra, suara Ibu Maya terdengar sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihina. Ibu sudah di perjalanan. Ibu sudah menyiapkan hadiah terakhir untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah menjaga Maya selama ini dengan sangat baik. Rendra mencibir. Hadiah? Apa? Kerupuk kemplang? Atau sambal teri? Simpan saja untuk makan malam ibu yang melarat itu. Saya tidak butuh sampah dari desa. Bukan, Rendra. Ini sesuatu yang akan membuatmu ingat siapa Maya sebenarnya. Tunggu saja 10 menit lagi. Klik. Telepon ditutup. Rendra mengernyitkan dahi. Hadiah katanya? Siska. Dengar itu? Wanita tua itu mau membawakanku hadiah. Paling juga hasil kebun. Mas, buang saja nanti ke tempat sampah depan kompleks. Sahut Siska acuh tak acuh. Sementara itu, di dalam rumah, Maya perlahan berdiri. Ia masuk kembali ke dalam rumah sebentar, menuju dapur. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil yang selama ini ia simpan di balik tumpukan beras. Di dalamnya terdapat sebuah kartu hitam tanpa nomor, hanya ada logo emas berbentuk burung Garuda yang sedang terbang. Ini adalah kartu yang diberikan ayahnya sebelum meninggal. Gunakan ini hanya jika suamimu bukan lagi tempat bersandar yang aman. Begitu pesan ayahnya dulu. Maya selama ini memilih hidup sederhana karena ia ingin dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan karena harta keluarganya yang tak berseri. Namun hari ini, Rendra telah membunuh Maya yang lembut itu. Maya keluar lagi ke teras. Rendra dan Siska sudah turun ke ruang tamu. Mereka sengaja duduk di sofa depan agar bisa melihat prosesi penjemputan memilukan itu dari dekat. Belum datang juga ibumu? Tanya Rendra sambil melirik jam tangan Rolex-nya, yang sebenarnya adalah hadiah ulang tahun dari Maya hasil menabung uang belanja selama 2 tahun. Lama sekali. Kalau 5 menit lagi tidak muncul, aku akan panggil taksi online paling murah untuk menyeretmu ke terminal. Maya hanya menatap Rendra dengan tatapan kosong. Mas, apa kamu pernah sekali saja menyesal melakukan ini padaku? Rendra tertawa keras. Menyesal? Maya, menceraikanmu adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah kubuat. Dengan Siska di sampingku, jalanku ke posisi direktur akan semakin mulus. Ayah Siska adalah pemegang saham kecil di perusahaan kita. Sedangkan kamu hanya anak petani yang beruntung bisa mencicipi hidup di Jakarta. Tiba-tiba, suara gemuruh mulai terdengar dari kejauhan. Bukan suara mesin bus atau motor rongsokan yang dibayangkan Rendra. Suara itu begitu berat, menggetarkan kaca-kaca jendela rumah mewah mereka. Para tetangga di kompleks elit itu mulai keluar rumah. Mereka menengadah ke langit. 2 buah helikopter berwarna hitam legam dengan logo emas yang sangat dikenal di dunia bisnis properti, Anggara Group, terbang rendah di atas perumahan mereka. Ada apa itu? Kenapa ada helikopter Anggara Group di sini? Rendra mulai terlihat gelisah. Anggara Group adalah raksasa properti yang memiliki perusahaan tempatnya bekerja. Pemiliknya adalah sosok misterius yang jarang tampil di publik, namun dikenal sebagai orang terkaya di negeri ini. Helikopter itu mendarat di lapangan luas tepat di depan blok rumah Rendra. Tak lama kemudian, gerbang kompleks yang biasanya dijaga ketat oleh satpam, tiba-tiba dibuka paksa. 10 unit mobil SUV hitam mengkilap masuk dengan formasi yang sangat rapi. Rendra terpaku. Siska menjatuhkan gelasnya hingga pecah berkeping-keping. Siapa mereka? Bisik Siska ketakutan. Rendra mencoba bersikap gagah. Mungkin itu kunjungan mendadak dari Dewan Komisaris. Aku harus bersiap. Mungkin mereka ingin memberikan apresiasi atas prestasiku.
Rendra merapikan jasnya, memasang senyum paling menjilat yang ia miliki, dan berlari menuju pintu depan. Ia bahkan mendorong Maya agar menyingkir dari jalan. "Minggir, bodoh. Orang-orang penting datang. Jangan sampai mereka melihat sampah sepertimu di depan rumahku," teriak Rendra. Namun, rombongan mobil itu tidak berhenti di rumah besar milik tetangganya yang pejabat. Rombongan itu berhenti tepat di depan pagar rumah Rendra yang sederhana jika dibandingkan dengan iring-iringan mewah tersebut. Seorang pria tegap dengan setelan safari hitam turun dari mobil paling depan. Ia berjalan cepat, membukakan pintu penumpang bagian tengah dengan sangat hormat. Lalu, seorang wanita turun. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna biru tua yang sangat elegan, dipadukan dengan kain batik tulis yang harganya mungkin setara dengan harga rumah Rendra. Di lehernya melingkar kalung berlian yang berkilau di bawah sinar matahari. Rendra membeku. Wajah wanita itu, Ibu? Gumam Rendra dengan suara yang nyaris hilang. Wanita itu adalah Ibu Maya. Namun, ia bukan lagi wanita desa yang membawa singkong rebus. Ia berdiri dengan wibawa yang begitu besar, hingga membuat siapapun di sana merasa kecil. Ibu Maya berjalan mendekat, setiap langkahnya terdengar tegas di atas aspal. Ia berhenti tepat di depan Rendra yang masih terpana. "Mana hadiahnya, Nak Rendra?" tanya Ibu Maya dengan suara yang tenang namun menusuk hingga ke tulang. "Ibu sudah datang. Dan seperti permintaanmu, Ibu tidak naik bus umum." Suasana di depan rumah Rendra mendadak menjadi sangat mencekam. Para tetangga yang biasanya bersikap acuh tak acuh, kini berkerumun di balik pagar rumah masing-masing. Mereka berbisik-bisik, menunjuk ke arah iring-iringan mobil mewah dan helikopter yang masih menderu di lapangan tak jauh dari sana. Nama, Anggara, yang tersemat pada logo kendaraan tersebut bukanlah nama sembarangan. Itu adalah nama yang setara dengan kekuasaan mutlak di industri properti negeri ini. Rendra masih berdiri kaku di ambang pintu. Jantungnya berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia menatap wanita di depannya, ibu mertuanya, atau yang ia kira sebagai ibu mertuanya, dengan tatapan yang bercampur antara tidak percaya dan ketakutan yang murni. "Ibu, bagaimana mungkin?" Suara Rendra serak. "Pakaian ini, mobil-mobil ini semua pasti sewaan, kan? Maya, kamu mencuri uang tabunganku untuk menyewa semua sandiwara ini demi mempermalukanku." "Iya." Rendra mencoba mencari logika di tengah kegilaan ini. Ia menoleh ke arah Maya yang masih berdiri tenang di samping kopernya. Namun, sebelum Maya sempat menjawab, pria bersafari hitam yang tadi membukakan pintu untuk Ibu Maya melangkah maju. "Jaga mulut Anda, Tuan Rendra," ucap pria itu dengan suara berat yang mengancam. "Saya adalah kepala pengamanan dari Ibu Dewi Anggara. Jika Anda menghina beliau sekali lagi, saya pastikan Anda akan menyesalinya seumur hidup." Mendengar nama Dewi Anggara, kaki Rendra terasa lemas. Siska, yang tadinya berdiri congkak di belakang Rendra, kini bersembunyi di balik punggung pria itu, wajahnya pucat pasi seperti kertas. "Dewi Anggara?" bisik Siska gemetar. "Mas, bukankah itu nama pemilik utama perusahaan tempat kita bekerja?" Ibu Maya, atau Ibu Dewi, hanya tersenyum tipis. Ia mengabaikan Rendra dan berjalan melewati pria itu seolah-olah Rendra hanyalah tiang yang tidak berarti. Ia menghampiri Maya, lalu mengusap pipi putrinya dengan lembut. "Anakku sayang," ucap Ibu Dewi dengan suara yang kini penuh kasih. "Maafkan Ibu karena membiarkanmu menjalani eksperimen ini terlalu lama. Ibu pikir pria ini bisa menghargaimu karena hatimu, tapi ternyata dia hanya silau oleh bayangan kesuksesannya sendiri yang sebenarnya fana." Maya memeluk ibunya erat. "Tidak apa-apa, Bu. Sekarang aku tahu siapa yang benar-benar layak tinggal di hidupku dan siapa yang harus dibuang ke tempat sampah." Ibu Dewi kemudian berbalik, menatap tajam ke arah Rendra. Wibawanya terasa seperti beban berat yang menekan pundak Rendra hingga pria itu hampir bersimpuh. "Nak Rendra,
Tadi kamu bilang di telepon bahwa kamu malu jika tetanggamu melihat aku datang dengan kendaraan rongsokan. Sekarang, lihatlah sekelilingmu. Ibu Dewi merentangkan tangannya. Apakah kendaraan ini cukup layak untuk menjemput putriku dari rumah kecilmu ini? Rendra tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menelan ludah yang terasa seperti duri. Tadi kamu juga bilang Maya adalah beban. Lanjut Ibu Dewi sambil berjalan santai ke arah ruang tamu. Ia duduk di sofa yang tadi diduduki Rendra, namun entah mengapa, sofa itu kini terlihat seperti singgasana bagi beliau. Tahukah kamu, bahwa kenaikan jabatanmu sebagai manajer senior 6 bulan lalu bukanlah karena prestasimu yang hebat? Itu adalah hadiah ulang tahun dari Maya untukmu. Dia memintaku secara pribadi untuk memberikanmu kesempatan, meskipun jajaran direksi tahu bahwa kinerjamu biasa-biasa saja. Pernyataan itu seperti petir yang menyambar Rendra di siang bolong. Apa? Jadi, selama ini? Ya, Maya menyela, suaranya kini terdengar penuh otoritas. Aku yang meminta ibu untuk memperhatikan kariermu. Aku ingin suamiku merasa bangga pada dirinya sendiri. Tapi sayangnya, harga diri yang kuberikan justru membuatmu menjadi monster yang sombong. Kamu merasa hebat karena jabatan itu, tanpa sadar bahwa jabatan itu ada karena tanda tanganku di balik layar. Siska yang ketakutan mencoba angkat bicara. Tapi saya yang membantu Mas Rendra mengerjakan semua laporannya. Saya yang lebih pantas untuk dia. Ibu Dewi melirik Siska dengan tatapan jijik. Dan kamu, Nona Siska? Ayahmu adalah pemegang saham 0,5% di salah satu anak perusahaanku. Mulai detik ini, aku pastikan saham itu akan ditarik kembali karena pelanggaran etik keluarga. Dan untukmu, jabatan sekretaris itu, anggap saja hari ini adalah hari terakhirmu bekerja di seluruh gedung yang memiliki nama Anggara di depannya. Siska terduduk lemas di lantai. Ia baru saja menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga telah menghancurkan masa depan ayahnya. Rendra gemetar. Ia mencoba mendekati Maya, mencoba meraih tangannya. Maya, sayang, maafkan aku. Aku hilaf. Aku tidak tahu. Aku hanya terpengaruh oleh Siska. Tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa mulai lagi dari awal, kan? Surat cerai itu, aku bisa merobeknya. Maya menarik tangannya dengan kasar. Ia menatap Rendra dengan tatapan yang sangat asing bagi pria itu. Tatapan dingin tanpa cinta sedikit pun. Surat itu sudah kutandatangani, Rendra. Di dalam sana, di meja makan. Kamu ingin aku keluar dalam 1 jam, kan? Maya melirik jam dinding. Masih ada waktu 30 menit. Tapi sepertinya, aku tidak butuh waktu selama itu untuk meninggalkan sampah seperti kalian. Ibu Dewi berdiri. Ayo, Maya. Tempatmu bukan di sini. Kita punya banyak hal yang harus diurus. Termasuk mengosongkan rumah ini, karena rumah ini pun berdiri di atas tanah milik Yayasan Anggara. Rendra terbelalak. Apa maksud ibu? Rumah ini akan segera diratakan dengan tanah untuk dijadikan taman publik, ucap Ibu Dewi tenang. Kamu punya waktu sampai matahari terbenam untuk membawa barang-barangmu keluar. Jika tidak, buldoser akan melakukannya untukmu. Ibu Dewi dan Maya berjalan keluar menuju iring-iringan mobil mewah tersebut. Para ajudan dengan sigap mengangkat koper-koper Maya. Rendra berlari ke teras, berteriak-teriak memohon ampun, namun ia segera diadang oleh para pengawal bertubuh besar. Saat Maya masuk ke dalam mobil Rolls-Royce yang mewah, ia menurunkan kaca jendela sedikit. Ia menatap Rendra yang sedang menangis di tanah. Selamat tinggal, Rendra. Nikmatilah hidup yang tidak membosankan, ini tanpa beban sepertiku, ucap Maya dingin. Mobil itu pun melaju, diikuti oleh deretan mobil SUV lainnya dan helikopter yang terbang menjauh. Rendra hanya bisa bersimpuh di aspal yang panas, sementara para tetangga kini menertawakannya dan melempari rumahnya dengan pandangan menghina. Kesombongannya telah runtuh seakar-akarnya,
Dan ini barulah awal dari penderitaannya. Hanya dalam waktu 12 jam sejak iring-iringan mobil mewah itu meninggalkan pelataran rumah Rendra, dunia pria itu seolah terbalik 180 derajat. Rendra duduk di ruang tamu yang kini terasa sangat sunyi dan mencekam. Siska sudah pergi sejak tadi sore setelah ayahnya menelepon sambil memaki-maki karena investasi keluarga mereka dibekukan secara mendadak. Ponsel Rendra tidak berhenti bergetar. Bukan ucapan selamat atas kesuksesannya, melainkan rentetan notifikasi pemutusan hubungan kerja dan email dari Departemen Hukum perusahaan. Ini tidak mungkin, gumam Rendra dengan mata merah karena kurang tidur. Hanya dalam satu malam. Keesokan paginya, Rendra nekat pergi ke kantor pusat Anggara Group. Ia mengenakan jas terbaiknya, berharap masih ada celah untuk memohon atau setidaknya menjelaskan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman keluarga. Ia merasa, sebagai manajer berprestasi, perusahaan masih membutuhkannya. Namun, begitu ia sampai di lobi gedung pencakar langit yang megah itu, suasana terasa berbeda. Foto direktur utama yang biasanya berupa siluet anonim atau logo perusahaan, kini telah berganti dengan foto besar seorang wanita yang sangat ia kenali. Maya. Maya berdiri di sana, mengenakan setelan blazer berwarna putih gading, nampak sangat berwibawa dengan tatapan mata yang tajam dan cerdas. Di bawah foto itu tertulis, "Selamat datang, Maya Anggara, CEO baru Anggara Group." Lutut Rendra lemas. Ia mencoba melangkah menuju lift khusus eksekutif, namun dua orang petugas keamanan bertubuh kekar segera menghadangnya. "Maaf, Tuan Rendra. Akses Anda sudah dicabut sejak pukul 8 pagi tadi," ucap salah satu petugas dengan nada datar. "Saya manajer senior di sini. Saya harus bertemu dengan CEO. Ada masalah pribadi yang harus diselesaikan," teriak Rendra frustrasi. CEO tidak menerima tamu tanpa janji temu, terutama mantan karyawan yang sudah masuk dalam daftar hitam perusahaan, sahut petugas lainnya sambil menunjukkan tablet berisi memo internal yang menyatakan bahwa Rendra dilarang memasuki seluruh area milik keluarga Anggara. Di saat yang sama, sebuah lift terbuka di area lobi utama. Maya keluar dari sana dikelilingi oleh jajaran direksi yang membungkuk hormat padanya. Ia tidak lagi tampak seperti Maya yang mengenakan daster dan bau bawang. Ia adalah seorang ratu bisnis yang baru saja turun dari tahtanya. Rendra mencoba menerobos barisan pengamanan. "Maya! Maya, dengarkan aku." Maya berhenti sejenak. Ia memutar tubuhnya dengan anggun dan menatap Rendra yang kini tampak kusam dan berantakan. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membiarkan Rendra bicara sejenak, namun ia tetap menjaga jarak. "Apa lagi, Rendra?" tanya Maya tenang. Suaranya terdengar begitu jernih melalui aula lobi yang luas itu. "Maya, tolong jangan lakukan ini. Aku tahu aku salah, tapi jangan hancurkan karierku. Aku sudah merintis ini bertahun-tahun. Mohon Rendra." Suaranya parau di depan banyak orang. Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih menyakitkan daripada tamparan. "Merintis? Kamu lupa siapa yang membiayai kursus manajemenmu di luar negeri saat kita baru menikah? Kamu lupa siapa yang mengedit setiap presentasimu agar terlihat sempurna di mata bosmu? Kamu tidak merintis apapun, Rendra. Kamu hanya menumpang di atas kebaikan hati seorang istri yang kamu anggap beban." "Tapi Maya, aku mencintaimu." Siska itu cuma hilaf. "Cukup, Rendra. Kata cinta dari mulutmu hanya terdengar seperti penghinaan terhadap kecerdasanku." Maya melangkah satu tindak mendekat. "Kamu bilang aku memalukan? Sekarang lihatlah siapa yang sedang dipermalukan di depan publik. Seluruh industri properti sudah tahu tentang perilakumu. Tidak akan ada perusahaan yang mau menerima orang dengan integritas rendah sepertimu." Maya kemudian berbalik kepada asistennya. "Pastikan semua barang-barangnya dikirim ke alamat ibunya di pinggiran kota. Dan pastikan tagihan rumah kontrakan serta tunggakan kartu kredit atas namanya segera diproses oleh Departemen Hukum." "Baik, Bu CEO," jawab sang asisten sigap.
Maya berjalan pergi menuju mobil jemputannya tanpa menoleh lagi. Rendra berlutut di lantai lobi, mengabaikan tatapan sinis dan bisikan merendahkan dari mantan rekan-rekan kerjanya yang dulu ia pimpin dengan sombong. Baru saja ia akan berdiri, ponselnya berdering lagi. Itu dari pemilik rumah kontrakan yang selama ini mereka tempati. "Halo, Rendra? Saya baru dapat kabar dari pihak Anggara Group kalau tanah ini akan segera dibongkar. Saya tidak peduli kamu mau pindah kemana, tapi barang-barangmu harus sudah keluar sore ini. Oh, dan soal deposito rumah? Hangus untuk biaya ganti rugi pemutusan kontrak sepihak." Rendra menjatuhkan ponselnya. Ia kini sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Istri yang sangat mencintainya, jabatan yang ia banggakan, dan masa depan yang ia impi-impikan. Semuanya lenyap karena kesombongannya yang setinggi langit. Sementara itu, di dalam mobil mewahnya, Maya menatap keluar jendela. Ada sedikit rasa sesak di dadanya, namun itu segera hilang digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Ia menelepon ibunya. "Ibu, semua sudah dimulai. Rendra sedang merasakan apa yang aku rasakan dulu." "Bagus, sayang," sahut Ibu Dewi dari seberang telepon. "Tapi ingat, ini baru permulaan. Orang seperti dia harus belajar bahwa jatuh dari ketinggian itu sangat menyakitkan." Rendra terduduk di bangku taman pinggir jalan, menatap kosong ke arah koper-kopernya yang ditumpuk secara kasar oleh petugas keamanan perumahan tadi sore. Langit mulai mendung, seolah mengejek nasibnya yang kini tak punya tempat berteduh. Ia mencoba mencari hotel, namun semua kartu kreditnya telah diblokir. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tak ada satupun yang mengangkat telepon. Mereka semua sudah mencium bau kematian karir Rendra. Di tengah keputusasaannya, Rendra teringat sesuatu. Selama 5 tahun menikah, ia hanya pernah 2 kali mengunjungi rumah ibu mertuanya di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Rumah itu sederhana, tipe rumah joglo tua dengan banyak kebun singkong di sekelilingnya. Itulah yang membuat Rendra yakin bahwa Maya hanyalah anak orang miskin yang beruntung. Namun, ada satu ingatan yang tiba-tiba muncul. Sebuah ruangan di rumah tua itu yang selalu dikunci rapat. Maya pernah bilang itu adalah ruang kerja almarhum ayahnya. Siapa sebenarnya ayah Maya? Sementara itu, di sebuah geria tawang, penthouse, mewah di jantung Jakarta, Maya sedang duduk bersama ibunya, Dewi Anggara. Di depan mereka, tersebar berbagai dokumen kuno dan foto-foto lama. "Ibu, apakah perlu kita membongkar semuanya sekarang?" tanya Maya sambil menyesap teh kamomilnya. Dewi Anggara tersenyum, tatapannya menerawang. "Dunia bisnis mengenal ayahmu sebagai Baskoro Anggara, sang macan properti. Tapi dunia tidak tahu bahwa aku, ibumu, adalah otak di balik setiap strategi ekspansinya. Kami sepakat untuk menyembunyikanmu karena kami ingin kamu tumbuh tanpa bayang-bayang keserakahan orang lain. Kami ingin kamu menemukan pria yang mencintaimu karena hatimu, bukan karena sahammu." Ibu Dewi mengambil sebuah foto lama. Di sana terlihat Ibu Dewi yang masih muda bersama seorang pria gagah, berdiri di depan sebuah prasasti pembangunan gedung tertinggi di Jakarta. "Ayahmu selalu bilang, Dewi, jika suatu saat putri kita menikah dengan pria yang salah, biarkan pria itu menunjukkan wajah aslinya sendiri. Jangan dilarang, jangan dicegah. Biarkan dia sombong, karena kesombongan adalah pintu tercepat menuju kehancuran." Dan hari ini, Rendra telah mengetuk pintu itu dengan sangat keras. Lanjut Ibu Dewi. Maya menghela napas. "Selama ini aku berpura-pura menjadi istri yang hanya bisa memasak dan bersih-bersih rumah. Aku sengaja memakai baju-baju murah karena aku ingin melihat apakah dia akan tetap menggandeng tanganku saat dia sudah sukses. Ternyata, begitu dia punya sedikit kekuasaan, dia langsung merasa tanganku tidak pantas lagi dia sentuh. Itu karena dia tidak memiliki mental kaya, Maya. Dia hanya memiliki mental orang miskin yang baru memegang uang," ucap Ibu Dewi tajam. Tiba-tiba,
Asisten pribadi Ibu Dewi masuk dan memberikan sebuah laporan. Nyonya, Tuan Rendra sedang berada di taman kota. Dia mencoba menghubungi beberapa agen properti untuk menjual jam tangan Rolex-nya, tapi tidak ada yang mau membeli karena jam tangan itu telah terdaftar sebagai aset perusahaan yang diberikan melalui skema bonus yang sekarang dibatalkan. Ibu Dewi terkekeh. Jam tangan itu? Itu jam tangan edisi terbatas yang aku pesan khusus untuk menantuku. Aku sudah menginstruksikan seluruh gerai jam mewah untuk menandainya sebagai barang curian jika Rendra mencoba menjualnya. Maya menatap laporan itu. Dia benar-benar hancur. Ya. Belum, sayang. Dia baru kehilangan hartanya. Dia belum kehilangan harga dirinya sampai ke dasar, sahut Ibu Dewi. Besok, aku ingin kamu mengirimkan surat undangan resmi kepadanya. Bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai CEO Anggara Group. Undangan untuk apa, Bu? Undangan untuk menghadiri gala dinner tahunan Anggara Group. Biarkan dia datang. Biarkan dia melihatmu bersinar di atas panggung yang paling tinggi, sementara dia hanya bisa berdiri di sudut ruangan sebagai tamu yang bahkan tidak diizinkan menyentuh hidangan utama. Biarkan dia tahu bahwa wanita yang dia panggil, beban, adalah pemilik dari setiap inci udara yang dia hirup di industri ini. Malam itu, Rendra menerima sebuah pesan singkat di ponselnya yang layarnya sudah retak. Pesan itu berisi undangan elektronik untuk menghadiri acara paling bergengsi di Jakarta. Rendra merasa memiliki harapan. Gala dinner? Mungkin Maya ingin memberiku kesempatan kedua di depan umum? Mungkin ini caranya untuk memintaku kembali tanpa harus terlihat lemah. Pikiran picik Rendra kembali bekerja. Ia merasa bahwa cintanya pada Maya, atau lebih tepatnya, obsesinya pada kekayaan Maya, bisa ia manfaatkan kembali. Ia tidak sadar bahwa undangan itu bukanlah uluran tangan, melainkan sebuah undangan menuju panggung eksekusi sosialnya. Rendra menghabiskan sisa uang tunai di dompetnya untuk mencuci jasnya di Binatu Kilat dan membeli semir sepatu murah. Ia bersiap untuk merebut kembali tahtanya, tanpa tahu bahwa di balik identitas ibunya yang terungkap, terkubur kekuatan yang bisa menghapusnya dari muka bumi dengan satu jentikan jari. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Anggara terlihat seperti lautan berlian. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke segala arah, menyinari wajah-wajah para taipan bisnis, pejabat tinggi, dan selebritas papan atas. Ini adalah malam gala dinner tahunan Anggara Group, acara yang biasanya hanya bisa diimpikan Rendra untuk dihadiri sebagai staf tingkat menengah. Rendra datang dengan jas yang sudah ia setrika seadanya di kamar motel murah. Ia merasa sangat percaya diri. Di kepalanya, ia sudah menyusun skenario. Ia akan menghampiri Maya, memeluknya di depan kamera, meminta maaf dengan wajah paling memelas, dan dunia akan menganggap mereka adalah pasangan yang kembali bersatu. Tunjukkan undangan Anda, Tuan, cegat seorang petugas keamanan di pintu masuk. Rendra menunjukkan ponselnya dengan angkuh. Saya Rendra. Suami, maksud saya. Tamu kehormatan Ibu Maya. Petugas itu memeriksa daftar tamu dan memberikan senyum yang sulit diartikan. Silakan masuk, Tuan Rendra. Anda sudah ditunggu di area khusus. Rendra melangkah masuk dengan dada membusung. Namun, ia terkejut saat petugas itu tidak mengarahkannya ke meja VIP di depan panggung, melainkan ke sebuah sudut ruangan yang tersembunyi di dekat pintu keluar dapur. Di sana hanya ada satu meja kecil tanpa kursi, tanpa taplak, dan tanpa hidangan. Apa maksudnya ini? Di mana meja saya? Tanya Rendra berang. Ini adalah tempat Anda, Tuan. Sesuai instruksi CEO, jawab petugas itu sebelum pergi meninggalkannya. Sesaat kemudian, lampu ruangan meredup. Musik orkestra yang megah mengalun, dan perhatian semua orang tertuju pada tangga besar di tengah aula. Di sana, Maya muncul. Ia mengenakan gaun haute couture berwarna merah marun yang menyapu lantai, dengan tiara kecil yang berkilau di atas rambutnya yang tertata rapi. Di sampingnya,
Ibu Dewi Anggara berjalan dengan wibawa seorang ratu. Semua orang di ruangan itu berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Suara Maya menggema melalui sistem suara yang jernih. Malam ini bukan hanya perayaan kesuksesan perusahaan kita, tapi juga perayaan atas kejujuran dan integritas. Maya menatap ke sekeliling ruangan, hingga matanya berhenti tepat di pojok tempat Rendra berdiri. Rendra mencoba melambai, mengira Maya akan memanggilnya ke depan. Tahun ini, lanjut Maya, saya belajar banyak tentang bagaimana kesuksesan bisa membutakan mata seseorang. Saya melihat bagaimana seseorang yang diberi kesempatan besar justru menggunakan kekuatannya untuk merendahkan orang lain yang dianggapnya lemah. Layar raksasa di belakang panggung tiba-tiba menyala. Rendra terkesiap. Layar itu tidak menampilkan grafik laba perusahaan, melainkan rekaman CCTV dari rumah mereka beberapa hari lalu. Rekaman itu memperlihatkan dengan sangat jelas saat Rendra mendorong Maya hingga jatuh, ejekan Siska, dan suara Rendra yang menghina Ibu Dewi di telepon. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Ribuan mata kini menoleh ke arah sudut ruangan di mana Rendra berdiri. Bisik-bisik menghina mulai terdengar. Itu pria yang di video? Tega sekali dia. Dia pikir dia siapa berani menghina Ibu Dewi Anggara. Benar-benar tidak punya urat malu, masih berani datang ke sini. Rendra merasa wajahnya terbakar. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Maya melanjutkan bicaranya dengan tenang, tanpa ada nada dendam, yang justru membuatnya terdengar lebih mengerikan. Pria di dalam video itu adalah contoh nyata dari seseorang yang gagal melewati ujian karakter. Malam ini, saya mengundang beliau bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memberikan mahar terakhir yang dia minta. Seorang asisten maju membawa sebuah nampan perak berisi sebuah berkas. Tuan Rendra, panggil Maya melalui mic. Anda selalu mengeluh bahwa saya adalah beban bagi karir Anda. Maka malam ini, saya resmi mencabut semua beban itu. Saya telah membeli seluruh utang pribadi Anda, termasuk cicilan mobil yang Anda pamerkan kepada selingkuhan Anda, dan semua tagihan kartu kredit Anda. Rendra terbelalak. Maya, apa maksudmu? Maksudnya, Maya tersenyum dingin, mulai detik ini, saya bukan lagi istri Anda. Saya adalah penagih utang tunggal Anda. Dan karena Anda sudah tidak memiliki pekerjaan dan aset, firma hukum kami telah mengajukan permohonan sita jaminan atas satu-satunya harta yang Anda miliki. Rumah orang tua Anda di kampung yang Anda jaminkan untuk pinjaman modal bisnis gagal Anda tahun lalu. Rendra hampir jatuh pingsan. Rumah ibunya? Rumah satu-satunya milik orang tuanya akan disita? Jangan, Maya. Ibu tidak tahu apa-apa. Tolong jangan seret ibuku, teriak Rendra histeris, mencoba berlari menuju panggung. Namun, sebelum ia sempat mendekat, beberapa pengawal sudah meringkusnya. Di depan semua orang, Rendra diseret keluar dari aula mewah itu seperti seorang kriminal. Ia berteriak dan memohon, namun suaranya tenggelam oleh musik orkestra yang kembali bermain dengan megah. Di atas panggung, Ibu Dewi Anggara memegang tangan putrinya. Sudah selesai, sayang. Dia sudah kehilangan segalanya di mata dunia. Maya mengangguk. Ia merasa sebuah beban besar benar-benar telah terangkat dari pundaknya. Namun, ia tahu ini belum benar-benar berakhir. Masih ada satu langkah lagi untuk memastikan Rendra tidak akan pernah berani menginjakan kaki di dunia bisnis lagi. Ibu, bisik Maya. Pastikan Siska dan ayahnya juga mendapatkan bagian mereka malam ini. Ibu Dewi tersenyum penuh rahasia. Jangan khawatir. Ayah Siska sedang di ruang interogasi kantor polisi sekarang atas dugaan penggelapan dana anak perusahaan. Mereka akan segera menyusul Rendra ke titik terbawah. Malam itu, saat Maya menikmati jamuan makan malam bersama para pemimpin industri, Rendra dilemparkan ke trotoar depan hotel di bawah rintik hujan. Ia tidak lagi memiliki apa-apa, bahkan harga dirinya sudah hancur menjadi debu di bawah kaki mantan istrinya.
Rendra berjalan tertatih di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Jas mahalnya yang kini kotor dan basah kuyup terasa berat, seberat beban yang menghimpit pundaknya. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk memesan taksi, sehingga ia terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer menuju rumah kontrakan mewahnya, satu-satunya tempat yang ia anggap sebagai benteng terakhir. Aku masih punya barang-barang bermerek di sana, gumamnya dengan bibir gemetar. Jam tangan koleksi, tas kulit, sepatu. Kalau aku jual semua, aku masih bisa bertahan hidup di apartemen kecil. Namun, begitu ia sampai di depan gerbang rumahnya, langkahnya terhenti. Pagar rumah itu tidak lagi terbuka lebar menyambutnya. 2 orang petugas keamanan berseragam hitam berdiri tegak di depan pintu masuk. Di halaman rumah, sebuah buldoser besar dengan logo Anggara Group sudah terparkir rapi, seolah siap meratakan bangunan itu kapan saja. "Apa-apaan ini?" teriak Rendra sambil mencoba menerobos masuk. "Ini rumah saya. Saya masih punya hak di sini sampai akhir bulan." Salah satu petugas keamanan mendorongnya dengan satu tangan hingga Rendra jatuh terduduk di aspal yang basah. "Tuan Rendra, silakan baca papan pengumuman di samping Anda." Rendra menoleh. Di sana tertancap papan besi besar bertuliskan, "Properti milik keluarga Anggara. Area dalam pengawasan hukum. Perintah pengosongan dan pembongkaran segera." "Tidak mungkin. Saya sudah bayar sewa." Rendra berteriak histeris. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria parubaya dengan tas kerja kulit keluar dari mobil. Dia adalah Pak RT sekaligus perwakilan pemilik tanah asli yang selama ini disewa oleh Rendra. "Rendra?" ucap Pak RT dengan nada kasihan namun tegas. "Sertifikat tanah ini ternyata sudah dibeli secara tunai oleh perwakilan Ibu Maya tadi sore. Dan sesuai perjanjian sewa yang kamu tanda tangani, ada klausul bahwa jika tanah berpindah tangan kepada pemilik baru yang ingin menggunakannya untuk kepentingan mendesak, penyewa harus keluar dalam waktu 24 jam tanpa kompensasi. Kamu sudah melanggar banyak etika, Rendra. Bahkan warga di sini sudah tahu apa yang kamu lakukan pada istrimu. Tapi barang-barang saya di dalam." "Barang-barangmu?" Pak RT menunjuk ke arah trotoar di ujung jalan. Di sana, tumpukan kardus basah terlihat mengenaskan. Petugas sudah mengeluarkannya 1 jam lalu. Sayangnya, karena hujan deras, sepertinya barang-barang mahalnya sudah rusak. Rendra berlari ke arah tumpukan itu. Ia merobek salah satu kardus dengan kalap. Sepatu kulitnya yang seharga belasan juta kini terendam air selokan. Tas-tas brandednya lecet karena ditumpuk kasar. Dan yang paling menyakitkan, ia menemukan sebuah bingkai foto yang pecah. Foto pernikahannya dengan Maya. Di tengah kehancurannya, suara mesin buldoser mulai meraung. Rendra menoleh dengan mata terbelalak. Prak! Lengan raksasa buldoser itu menghantam tembok ruang tamu rumahnya. Kaca-kaca pecah berserakan. Ruangan tempat ia dulu dengan sombongnya mengusir Maya, kini runtuh dalam hitungan detik. Rendra hanya bisa menyaksikan rumah yang ia bangga-banggakan sebagai simbol kesuksesannya hancur menjadi puing-puing debu. Di saat itulah, sebuah mobil mewah melintas perlahan di depan tumpukan kardus Rendra. Kaca jendela belakang terbuka sedikit. Maya ada di sana, mengenakan kacamata hitam, menatap Rendra tanpa ekspresi sedikit pun. Maya tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya melempar selembar kertas kecil ke arah Rendra sebelum mobil itu melaju pergi. Rendra memungut kertas yang basah itu. Ternyata itu adalah nota tagihan rumah sakit. Di bagian bawahnya ada catatan tulisan tangan Maya. "Ini adalah biaya pengobatan ibuku 2 tahun lalu saat dia pingsan karena kamu menghinanya di depan teman-teman kantormu. Kamu bilang dia bau tanah dan memalukan. Sekarang, nikmatilah bau tanah dari rumahmu yang rata ini." Rendra menjerit frustrasi. Ia mencoba mengejar mobil Maya, namun ia terpelesat masuk ke dalam kubangan air. Ia kini benar-benar terusir. Tidak ada rumah, tidak ada harta, dan tidak ada lagi tempat untuk berlindung.
Saat ia sedang meratapi nasibnya, ponselnya yang hampir mati berbunyi. Sebuah panggilan dari kampung. Itu adalah tetangganya di desa. "Rendra, cepat pulang. Ibumu pingsan." Ada orang-orang berseragam datang ke rumah dan bilang kalau rumah ini sudah bukan milik keluarga kalian lagi. Mereka mau memasang papan penyitaan. Dunia Rendra benar-benar kiamat. Ia baru saja menyadari bahwa Maya tidak hanya ingin mengusirnya dari Jakarta, tapi ingin menghapus setiap jejak kenyamanan dalam hidupnya hingga ke akar-akarnya. Di bawah guyuran hujan yang mulai mereda namun menyisakan dingin yang menusuk tulang, Rendra menatap reruntuhan rumahnya dengan tatapan kosong. Kabar dari kampung tentang penyitaan rumah ibunya membuatnya nyaris gila. Dia butuh bantuan, dan satu-satunya nama yang muncul di benaknya adalah Siska. "Siska? Ya, Siska pasti bisa membantuku," gumam Rendra dengan bibir membiru. "Ayahnya punya pengaruh. Setidaknya dia bisa meminjamkanku uang atau memberiku tumpangan sementara." Rendra mengorek tumpukan kardusnya yang basah, mencari dompet dan ponselnya yang sekarat. Dengan sisa uang tunai yang tersisa di saku jasnya, hanya cukup untuk ongkos ojek motor, ia pergi menuju apartemen mewah tempat Siska tinggal. Sesampainya di lobi apartemen, penampilannya yang berantakan, basah, dan kotor membuat petugas keamanan memandangnya dengan jijik. Rendra harus berdebat sengit sebelum akhirnya diperbolehkan naik setelah menunjukkan foto dirinya bersama Siska di ponselnya. Rendra mengetuk pintu apartemen Siska dengan tidak sabar. "Siska, buka pintunya. Ini aku, Rendra." Pintu terbuka sedikit. Siska berdiri di sana, namun ia tidak lagi mengenakan pakaian sutra atau perhiasan mahal. Wajahnya sembab, dan apartemen di belakangnya tampak kacau dengan koper-koper yang berserakan. "Mau apa kamu ke sini?" tanya Siska dingin, suaranya ketus tanpa nada manja yang biasa Rendra dengar. "Siska, tolong aku. Maya menghancurkan semuanya. Rumahku diratakan, ibuku di kampung diusir. Aku butuh tempat tinggal, Siska. Ayahmu, bisakah ayahmu membantuku bicara dengan pihak bank?" Siska tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat tajam di telinga Rendra. "Bantu kamu? Rendra, gara-gara kamu dan drama rumah tanggamu itu, ayahku sekarang mendekam di kantor polisi. Ibu Maya, atau siapapun wanita iblis itu, membongkar semua penggelapan dana yang dilakukan ayahku. Semua aset kami dibekukan. Tapi Siska, kita bisa hadapi ini bersama." Rendra mencoba meraih tangan Siska. Siska menepisnya dengan kasar. "Bersama? Jangan konyol. Aku mendekatimu karena kamu manajer sukses dengan masa depan cerah di Anggara Group. Sekarang kamu apa? Kamu hanya pengangguran kotor yang tidak punya sepeser pun. Kamu bahkan tidak punya rumah." "Siska, aku melakukan semua ini demi kamu. Aku menceraikan Maya karena kamu bilang dia beban," teriak Rendra tak percaya. "Dan kamu cukup bodoh untuk percaya padaku." Siska mencibir. "Dengar, Rendra, aku baru saja akan berangkat ke bandara. Aku harus pergi ke luar kota sebelum pencekalan ke luar negeri untuk keluargaku aktif. Jadi, tolong menyingkir dari pintuku. Kamu bau, dan kamu membawa sial." Prak! Pintu apartemen itu dibanting tepat di depan wajah Rendra. Rendra berdiri mematung. Kata-kata Siska barusan terasa lebih menyakitkan daripada buldoser yang merobek dinding rumahnya. Dia menyadari satu hal yang sangat pahit. Dia telah membuang berlian demi sebuah kerikil beracun. Rendra duduk bersandar di pintu apartemen yang tertutup itu. Air mata penyesalan mulai mengalir. Dia teringat bagaimana Maya selalu ada untuknya. Dia teringat saat dia sakit tipus 2 tahun lalu, Maya tidak tidur selama 3 hari 3 malam untuk mengompres dahinya dan memasakkan bubur kesukaannya. Dia teringat bagaimana Maya selalu tersenyum lembut meski Rendra pulang dengan marah-marah karena urusan kantor. "Apa yang telah kulakukan?" bisik Rendra pada dirinya sendiri.
Aku mengusir satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku demi wanita yang hanya mencintai jabatanku. Rendra merogoh ponselnya, mencoba mengirim pesan ke nomor Maya. Ia mengetik dengan tangan gemetar. Maya, maafkan aku. Aku hilaf. Aku baru sadar betapa berartinya kamu. Tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan sujud di kakimu dan ibumu. Pesan itu terkirim, namun tak lama kemudian muncul balasan otomatis yang menghancurkan harapannya. Nomor yang Anda hubungi telah memblokir semua akses dari identitas Anda. Segala bentuk komunikasi lebih lanjut akan dianggap sebagai pelecehan dan akan ditangani oleh tim hukum Anggara Group. Rendra menjatuhkan ponselnya hingga layarnya pecah total. Dia kini benar-benar sendirian. Di gedung apartemen mewah itu, di tengah kota yang penuh lampu, dia merasa seperti hantu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Penyesalan itu datang sangat terlambat. Maya yang dulu lembut telah mati, digantikan oleh Maya yang memiliki hati sekeras baja, yang ditempa oleh pengkhianatannya sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak badai yang menghancurkan hidup Rendra terjadi. Di pusat bisnis Jakarta, gedung pencakar langit Anggara Group kini memiliki aura yang lebih segar dan lebih kuat. Di bawah kepemimpinan Maya Anggara, perusahaan tidak hanya mencetak laba rekor, tetapi juga dikenal sebagai perusahaan paling manusiawi karena kebijakan baru Maya yang menghargai kesejahteraan karyawan di atas segalanya. Di dalam kantor CEO yang luas, Maya berdiri menghadap jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna biru navy yang membuatnya tampak tajam sekaligus elegan. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita daster yang dulu sering dihina Rendra. Bu Maya, panggil asistennya, laporan audit untuk proyek di Jawa Tengah sudah selesai. Oh, dan satu lagi, orang itu masih ada di bawah. Maya menoleh sedikit. Masih di sana? Iya, Bu. Sudah 3 hari ini dia berdiri di dekat gerbang keluar, mencoba bicara dengan setiap staf senior yang lewat. Satpam sudah berkali-kali mengusirnya. Tapi dia kembali lagi. Maya berjalan ke jendela dan melihat ke bawah, ke arah pintu gerbang gedung yang jauh di sana. Dari lantai 50, sosok itu hanya terlihat seperti titik kecil yang malang. Namun Maya tahu persis siapa itu. Itu adalah Rendra. Kondisi Rendra kini sangat memprihatinkan. Jas mahalnya sudah tidak ada, berganti dengan kemeja lusuh yang warnanya sudah memudar dan celana kain yang tidak lagi pas di badannya yang semakin kurus. Rambutnya berantakan, dan wajahnya kusam karena terlalu sering terpapar debu jalanan. Sejak kehilangan rumah dan karir, Rendra tidak mampu lagi mendapatkan pekerjaan di industri manapun karena namanya telah masuk dalam daftar hitam. Ia sempat menjadi buruh cuci piring di sebuah kedai kecil, namun dipecat karena sering melamun. Biarkan saja, ucap Maya dingin. Jangan beri dia uang, jangan beri dia perhatian. Orang seperti dia harus belajar bahwa dunia tidak berputar di sekeliling egonya. Sesaat kemudian, Maya harus turun untuk menghadiri peresmian taman publik baru yang dibangun di atas tanah bekas rumah kontrakan Rendra dulu. Ia turun dengan pengawalan ketat. Saat mobil Rolls-Royce Maya keluar dari gerbang gedung, Rendra tiba-tiba berlari menerobos barisan satpam. Ia berlutut di tengah jalan, memaksa mobil itu berhenti mendadak. Maya! Maya! Tolong! Lihat aku! Teriak Rendra histeris. Wajahnya menempel di kaca mobil yang gelap. Ibuku sakit keras di kampung. Maya! Kami tidak punya uang untuk menebus obat. Aku mohon, ambil semua hartaku, ambil nyawaku, tapi tolong bantu ibuku. Maya menurunkan kaca jendela hanya beberapa inci. Bau keringat dan keputusasaan langsung tercium dari arah Rendra. Rendra, suara Maya terdengar begitu tenang namun penuh otoritas. Ingatkah kamu saat ibuku datang menjemputku? Kamu menghina ibuku di depan semua orang. Kamu menyebutnya bau tanah dan tidak layak berada di lingkunganmu. Sekarang, kamu memintaku peduli pada ibumu. Aku salah? Maya, aku gila waktu itu.
Aku mohon. Rendra menangis tersedu-sedu, air matanya membasahi pintu mobil yang mengkilap. Aku sudah membayar semua tagihan rumah sakit ibumu bulan lalu secara anonim, ucap Maya tiba-tiba. Rendra tertegun. Apa? Kamu? Kamu membantunya? Aku melakukannya bukan untukmu, lanjut Maya tajam. Aku melakukannya karena aku masih memiliki nurani yang dulu kamu injak-injak. Ibumu adalah wanita baik yang tidak bersalah karena memiliki anak sepertimu. Tapi jangan berharap lebih. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di depanku atau di depan kantorku. Maya memberi isyarat kepada supirnya. Mobil itu kembali melaju, menyisakan Rendra yang tersungkur di aspal. Ia baru menyadari bahwa Maya benar-benar telah melampauinya, bukan hanya dalam hal kekayaan, tapi juga dalam hal kemanusiaan. Rendra menatap mobil itu hingga hilang di tikungan. Ia merasa sangat kecil. Selama ini ia merasa kuat karena jabatan, namun Maya kuat karena karakter. Maya yang sekarang adalah sosok yang tidak bisa lagi ia sentuh, bahkan bayangannya pun terlalu tinggi untuk digapai oleh Rendra yang kini berada di titik nadir. Di dalam mobil, Maya menghela napas panjang. Ia melihat pantulan dirinya di cermin kecil. Ia telah membalaskan dendamnya, tapi yang lebih penting, ia telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang selama 5 tahun menjadi istri yang tunduk. Ibu benar, bisik Maya pada dirinya sendiri. Pembalasan terbaik adalah menunjukkan bahwa aku bisa hidup jauh lebih baik tanpa dia. 1 tahun telah berlalu sejak insiden di depan gerbang Anggara Group. Jakarta tetap sibuk dengan hiruk-pikuknya. Namun bagi Maya, setiap harinya kini terasa lebih ringan. Ia telah berhasil mentransformasi perusahaan peninggalan ayahnya menjadi jauh lebih inklusif dan progresif. Namun, keberhasilan terbesarnya bukanlah pada angka-angka di laporan keuangan, melainkan pada kedamaian yang akhirnya ia temukan di dalam hatinya. Sore itu, Maya mengadakan acara syukuran kecil di panti asuhan yang baru saja ia bangun. Ia tampak cantik alami dengan pakaian santai, sesuatu yang dulu sering dihina Rendra, namun kini justru memancarkan aura keanggunan seorang wanita yang berdaya. Ibu, terima kasih sudah membangun sekolah untuk kami, ucap seorang anak kecil sambil memeluk kaki Maya. Maya tersenyum tulus. Belajarlah yang rajin ya, sayang. Jadilah orang yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki hati yang baik. Di sisi lain taman, Ibu Dewi Anggara memperhatikan putrinya dengan rasa bangga yang luar biasa. Ia menghampiri Maya dan merangkul pundaknya. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Maya, ayahmu pasti tersenyum melihatmu sekarang. Terima kasih, Bu. Aku akhirnya mengerti bahwa kekuasaan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk mengangkat orang lain, bukan merendahkan mereka, jawab Maya lembut. Tiba-tiba, asisten pribadi Maya mendekat dan membisikkan sesuatu. Bu, ada laporan terbaru mengenai dia. Maya mengangguk pelan. Ia menjauh sedikit dari keramaian untuk mendengarkan. Rendra kini berada di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Setelah semua asetnya ludes dan namanya hancur, ia tidak punya pilihan selain kembali ke rumah ibunya, yang ternyata diam-diam telah dibeli kembali oleh Maya dan diizinkan untuk ditempati ibunya seumur hidup dengan status pinjam pakai. Namun, Rendra tidak lagi menjadi pria sombong dengan jas mahal. Ia kini bekerja sebagai buruh kasar di pasar induk setempat, mengangkut keranjang sayur dari truk ke lapak pedagang. Setiap harinya, ia harus bergelut dengan bau lumpur dan keringat, bau yang dulu sangat ia benci dan ia sematkan pada diri Maya. Kabarnya, Rendra menjadi sosok yang pendiam dan tertutup. Ia tidak lagi berani menatap mata orang saat bicara. Penyesalan telah menjadi bayang-bayang yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Setiap kali ia melihat papan iklan Anggara Group di jalanan, hatinya perih mengingat bahwa ia pernah memiliki segalanya namun membuangnya demi keserakahan sesaat. Sementara itu, Siska dan ayahnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi atas kasus penipuan dan penggelapan dana. Tanpa koneksi dan tanpa uang,
Siska kini hanya bisa meratapi nasibnya di sel yang sempit, menyadari bahwa kecantikan dan kelicikannya tidak bisa menyelamatkannya dari hukum. Kembali ke acara syukuran, seorang pria muda berwajah cerdas dan ramah mendekati Maya. Dia adalah Aris, seorang arsitek idealis yang bekerja sama dengan Maya dalam proyek pembangunan rumah ramah lingkungan untuk warga kurang mampu. Bu Maya, tim kami sudah menyiapkan desain tahap kedua. Apakah Anda punya waktu untuk meninjaunya besok? Tanya Aris dengan nada hormat namun hangat. Ada binar ketulusan di matanya yang berbeda dengan tatapan penuh pamrih yang dulu sering Maya lihat pada Rendra. Maya tersenyum, kali ini senyumnya mencapai matanya. Tentu, Aris. Tapi panggil Maya saja jika kita sedang tidak di kantor. Aris tersenyum canggung namun senang. Baik, Maya. Ibu Dewi yang melihat interaksi itu dari kejauhan hanya bisa tersenyum simpul. Ia tahu bahwa putrinya sudah siap untuk membuka lembaran baru. Kali ini, Maya tidak lagi butuh pembuktian melalui kesederhanaan yang palsu, karena ia telah menemukan orang-orang yang menghargainya baik saat ia di atas maupun di bawah. Saat matahari terbenam di Cakrawala Jakarta, Maya menatap langit yang berwarna oranye keemasan. Ia teringat hari di mana ia duduk di atas koper tuanya, diusir oleh pria yang ia cintai. Dulu, ia pikir itu adalah akhir dari dunianya. Ternyata, itu adalah awal dari kebangkitannya. Kesombongan Rendra telah menjadi pupuk bagi pertumbuhan Maya yang baru. Ia telah memaafkan masa lalu, namun tidak akan pernah melupakan pelajarannya. Kisah itu berakhir bukan dengan pernikahan mewah lainnya, melainkan dengan seorang wanita yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus, dan memiliki hati yang jauh lebih kaya daripada seluruh saham yang ia miliki. Tamat.